sweet, kayaknya mau dicoba loh. Di kesunyian malam ini ku datang menghampiri, ku ingin bersama berbaring di dadamu, lupakan hianat yang lalu. Selanjutnya tasnya Mika. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dr. Vina. Ada yang bisa saya bantu? Pagi dok, di sini saya ingin berkonsultasi mengenai kesehatan anak saya karena akhir-akhir ini dia selalu mengurung diri di kamar dan selalu berteriak-teriak tidak jelas. Kalau boleh tahu, sejak kapan anak ibu mengalami hal tersebut? Kurang lebih 3 hari yang lalu dok. Kira-kira apa yang menyebabkan anak ibu mengalami hal tersebut? Saya tidak tahu dok, karena anak saya hanya mengurung diri di kamar dan tidak mau bercerita kepada saya. Baiklah, kalau begitu, saya akan berbicara 4 mata dengan anak ibu. Bisakah ibu meninggalkan saya dengan anak ibu di ruangan ini? Bisa dok, kalau begitu saya permisi dulu. Perawat Indra, Ada apa dok? bisa tolong panggilkan ibu dari pasien Ika? Siap dok. Ibu dari pasien Ika. Saya sudah memeriksa keadaan anak ibu dan anak ibu perlu perawatan khusus. Jadi apakah anak saya harus dirawat di sini dok? Tidak, anak ibu hanya perlu perawatan di rumah. Besok saya akan menyuruh perawat di sini datang ke rumah ibu memberikan perawatan lebih lanjut. Baiklah kalau begitu dok, saya permisi dulu. Selamat Selamat siang, siang, Dok. Dok. Siang, silakan duduk. Langsung saja, tadi kita kedatangan pasien, tetapi pasien itu hanya perlu perawatan di rumah. Di sini saya akan meminta salah satu dari kalian ke rumah pasien memberikan perawatan khusus. Siapa di antara kalian yang bisa pergi? Biar saya saja dok. Baiklah, kalau begitu, besok perawat Anisara bisa langsung ke rumah pasien dan untuk perawat Indra tetap stay di rumah sakit ya. Iya Iya, dok. Dok. Sekarang kalian bisa meninggalkan ruangan ini dan melanjutkan kegiatan kalian. Selamat pagi, saya perawat yang ditugaskan oleh Dr. Vina untuk merawat anak ibu. Oh iya sus. Ika. Kalau begitu saya permisi dulu ya sus. Ya, silahkan. Halo Ika. Halo. Bagaimana perasaannya hari ini? Apakah ada keluhan? Saya takut sus, dari tadi ada orang yang membisik-bisikkan saya dan mengatakan saya alay, lebay dan kampungan. Intinya dia selalu menjelek-jelekan saya. Pada keadaan apa suara itu terus terdengar? Saya tidak tahu, tapi suara itu terus saja datang. Apa yang Ika lakukan saat mendengar suara itu? Saya teriak-teriak sus, begitu yang saya lakukan. Apakah dengan cara itu suara-suara itu hilang? Ya, suara itu tetap saya dengar. Apa yang harus saya lakukan? Begini, ada 4 cara untuk mencegah suara-suara itu hadir. Yang pertama, menghardik diri. Yang kedua, meminum obat dengan secara teratur. Yang ketiga, berbicara dengan orang lain. Dan yang keempat, melakukan kegiatan-kegiatan harian. Bagaimana kalau kita belajar satu cara dulu, yaitu menghardik. Caranya adalah, jika suara itu muncul, Ika bilang, "Pergi, saya tidak mau mendengarnya, kamu suara palsu." Saya tidak mau dengar, saya tidak mau dengar. Kamu suara palsu. Begitu ya sus. Ya, bagus. Bagaimana perasaan Ika setelah memeragakan latihan tadi? Saya sudah lega sus. Bagaimana
Bagaimana kalau kita buat jadwal latihannya saja? Kita akan melakukan latihan tersebut pada pagi hari, siang, dan sore. Iya sus. Kalau begitu, bagaimana kalau kita bertemu kembali untuk melanjutkan cara untuk mencegah sore-sore itu hadir? Yaitu kita menggunakan cara yang kedua. Baik sus. Selamat siang Ika. Siang sus. Apakah suara-suaranya sudah berkurang? Suara-suara itu agak berkurang sus. Bagus, sesuai janji kita tadi, saya akan mengajari Ika cara yang ketiga, yaitu meminum obat secara teratur. Apakah tadi pagi Ika sudah minum obat? Sudah sus. Baik, siang hari ini kita akan mendiskusikan tentang obat. Kalau boleh tahu, apakah ada perubahan setelah Ika minum obat? Kalau saya minum obat secara teratur, saya merasa tenang sus. Apakah suara-suaranya hilang atau berkurang? Tentu saja sus, suara-suara itu muncul walaupun saya sudah meminumnya. Bagus Ika, minum obat itu sangat penting untuk mengurangi suara-suara yang Ika dengar. Kalau boleh tahu, berapa macam obat yang Ika minum? Banyak sus. Jadi Ika, obat yang warna orange ini adalah obat kloropromasin, yaitu fungsinya untuk menghilangkan suara-suara. Sedangkan yang berwarna coklat ini yaitu dihexylpentil, yaitu untuk merilekskan Ika atau agar Ika tidak kaku. Sedangkan yang merah jambu ini yaitu obat haloperidol, yaitu untuk menenangkan pikiran Ika. Semua obatnya diminum 3 kali sehari pada jam 7 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam. Coba Ika ulangi ketiga fungsi obat tersebut. Kalau obat yang berwarna orange, fungsinya untuk menghilangkan suara-suara. Kalau yang kedua berwarna coklat, fungsinya untuk merilekskan supaya tidak kaku. Kalau yang berwarna merah jambu, fungsinya untuk menenangkan pikiran. Wah, Ika pintar sekali, sudah bisa mengingat ketiga fungsi obat tersebut. Baiklah, jika nanti suara-suara itu sudah hilang, Ika tidak boleh berhenti untuk meminum obat ya. Iya sus. Nanti konsultasikan kepada dokter. Jika Ika ingin putus obat, Ika bisa meminta dosisnya kembali kepada dokter. Apakah Ika mengerti? Iya sus, saya mengerti. Baiklah, Ika juga harus teliti dalam meminum obat. Pastikan obatnya sudah benar. Pastikan obatnya diminum pada saat waktu yang benar, yaitu setelah makan. Ika juga harus menghitung berapa jumlah obat yang Ika minum setiap hari. Iya sus. Baiklah, bagaimana perasaan Ika setelah membahas mengenai obat? Saya merasa lega dan bahagia dan mengerti apa yang suster katakan. Nah, kalau begitu kita bertemu lagi untuk melatih cara yang ketiga, yaitu dengan bercakap-cakap. Bagaimana kalau besok? Iya sus. Kalau begitu, selamat istirahat, sampai jumpa ya. Selamat pagi Ika, bagaimana perasaannya hari ini? Pagi, baik sus. Apakah suara-suara itu masih muncul? Masih sus. Apakah sudah dipakai cara yang kemarin? Sudah sus, tapi suara-suara itu masih saja datang. Apa suara-suaranya sudah berkurang? Iya sus, suara-suara itu agak berkurang. Bagus, sesuai janji kita kemarin, kita akan mengontrol halusinasi Ika dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain. Oke sus. Jadi, kalau nanti Ika mendengar suara-suara itu lagi, Ika mencari teman untuk mengobrol. Oke sus. Contohnya, tolong saya mendengar suara-suara itu lagi. Ayo ngobrol dengan saya. Coba Ika lakukan seperti yang saya lakukan tadi. Tolong, saya mulai dengar suara-suara. Tolong ngobrol dengan saya. Bagus. Jika nanti Ika mendengar suara-suara itu lagi, Ika harus melakukan 3 cara ini. Ya sus. Nanti siang saya kesini lagi. Selamat siang Ika, bagaimana perasaannya hari ini? Siang. Baik sus. Oh iya, apakah suaranya masih muncul? Iya sus. Suaranya masih saja muncul. Apakah sudah dipakai 3 cara yang kita latih kemarin? Saya sudah memakai 3 cara yang diajarkan kemarin sus. Bagaimana hasilnya Ika? Suaranya agak mulai berkurang. Ika sudah pintar untuk menggunakan 3 cara yang kita latih kemarin. Begitu, sesuai janji kita kemarin, kita akan melatih cara yang keempat dengan melakukan kegiatan terjadwal. Iya sus. Kalau boleh tahu, kegiatan apa saja yang Ika bisa lakukan? Banyak sus. Kalau pagi-pagi, apa kegiatannya Ika? Kalau pagi-pagi saya membersihkan tempat tidur, membersihkan ruang tamu, sarapan, mandi, dan nonton TV. Terus kalau siang hari, kegiatan Ika apa? Kalau siang saya makan siang, nonton TV, dan tidur siang. Kalau malamnya, apa saja kegiatannya Ika? Kalau malam saya nonton TV dan istirahat sus. Banyak sekali kegiatannya ya Ika. Mari kita lakukan latihan hari ini, yaitu untuk membersihkan ruang tamu. Apakah Ika mau? Mau sus.
merapikan ruang tamu ini. Apakah Ika bisa? Bisa, Sus. Wah, bagus sekali. Ika sudah bisa merapikan ruang tamu ini. Baiklah Ika, Ika bisa menggunakan kegiatan ini untuk mencegah suara-suara itu hadir lagi. Iya, makasih, Sus. Bagaimana perasaan Ika sekarang? Sudah melakukan keempat cara ini. Saya merasa senang dan lega. Wah, bagus sekali. Nah, sekarang kita memasukkan keempat jadwal ini ke kegiatan harian Ika ya. Iya, Sus. Besok, Dokter Vina akan mengevaluasi atau memeriksa keadaan Ika. Iya, Sus. Baiklah Ika, kalau begitu saya pamit dulu. Sampai jumpa. Selamat pagi. Apakah Ika masih ingat dengan saya? Pagi, iya saya masih kenal dengan Dokter Vina. Saya datang ke sini untuk mengevaluasi keadaan Ika. Apakah ada kendala selama melakukan kegiatan yang telah diberikan oleh perawat Andi Sarah? Saya sudah bisa mengontrol halusinasi saya dengan cara menghardik, bercakap-cakap, minum obat, dan melakukan kegiatan harian. Ya, bagus sekali. Pasien Ika sudah melakukan kegiatan tersebut untuk mengontrol halusinasi itu muncul kembali. Ih, saya sudah sembuh, Dok. Iya, pasien Ika sudah bisa mencegah halusinasi itu muncul kembali. Tetapi jika pasien Ika tidak melakukan kegiatan itu, halusinasi itu bisa muncul kembali. Iya, Dok, saya akan melakukan kegiatan itu terus-menerus supaya halusinasi saya tidak kambuh lagi. Terima kasih, Dok. Iya, sama-sama. Kalau begitu, saya permisi dulu. Di kesunyian malam ini ku datang menghampiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra. Di sini saya berperan sebagai perawat. Perkenalkan, nama saya Nisa Ranggi Lestari. Saya berperan sebagai perawat. Perkenalkan, nama saya Martina. Di sini saya berperan sebagai dokter. Perkenalkan, nama saya Febriani, berperan sebagai pasien. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah. Di sini saya berperan sebagai ibu pasien. Halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kok kurang semangat sih? Coba ulangi. Pagi. Ya gitu dong. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah, bisa dipanggil Nurul. Di sini saya sebagai leader atau sebagai pembimbing kalian dalam terapi aktivitas kelompok ini. Kegiatan ini kurang lebih 45 menit dan tujuan kegiatan ini yaitu agar kalian saling mengenal dan mengetahui hal-hal aneh apa yang sering terjadi pada diri kalian masing-masing. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman-teman saya. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama saya Andi Sarani Lestari, bisa dipanggil Suster Sarah. Di sini saya sebagai CO leader. Perkenalkan, nama saya Indra B. Pratama. Bisa dipanggil Indra. Di sini saya sebagai observer. Perkenalkan, nama saya Martina. Bisa dipanggil Suster Vina. Di sini saya sebagai fasilitator yang akan mendampingi kalian semua dalam menjalani terapi aktivitas kelompok pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Febriani, bisa dipanggil Ika. Saya sebagai fasilitator dan juga sebagai pendamping kalian. Sebelum kita memulai kegiatan ini, Suster Sarah akan membacakan tata tertibnya. Nah, tata tertib yang pertama yaitu datang 5 menit sebelum kegiatan dimulai. Tata tertib yang kedua yaitu tetap berada di ruangan selama kegiatan berlangsung. Tata tertib yang ketiga yaitu selama masa kegiatan tidak diperbolehkan makan dan minum. Dan jika ada dari kalian yang ingin ke WC, dipersilakan untuk mengacukan tangan. Mengerti semuanya? Mengerti. Nah, di sini kita akan melakukan 3 terapi aktivitas kelompok, yaitu yang pertama berbicara depan umum seperti memperkenalkan diri, yang kedua menghardik, dan yang terakhir bernyanyi. Perkenalkan, nama saya Resmadi. Bisa dipanggil Bos. Perkenalkan, nama saya Baco. Perkenalkan, nama saya Sep.
Nah, terapi yang pertama sudah selesai. Sekarang kita melakukan terapi yang kedua, yaitu menghardi. Di sini fasilitator akan mencontohkan bagaimana cara menghardi. Nah, nanti dari kalian bergantian untuk mempraktekkan cara menghardi. Baiklah, kita mulai ya. Mungkin fasilitator bisa mencontohkan bagaimana cara menghardi. Baiklah, cara yang pertama yaitu dengan tutup kedua telinga kita dengan katakan pergi-pergi, suara itu palsu. Bagus. Sekarang kita akan melakukan terapi yang ketiga, yaitu bernyanyi. Baiklah, selanjutnya agar kalian tidak tegang, marilah kita bernyanyi bersama-sama. Pelangi, alangkah indahmu. Pelangi, ciptaan Tuhan. Itulah tadi 3 terapi yang telah kita lakukan. Terima kasih atas waktu dan kerjasamanya, dan sekarang kita bisa kembali ke ruang perawatan.